Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja Universitas Jember, perkenalkan nama saya Sofia Nur Islami. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Jember. Hari ini Rabu 14 Desember 2022 saya akan melaksanakan kegiatan mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya, yakni di SMA Taman Madya Malang. Materi yang saya ajarkan hari ini adalah sistem pencernaan makanan dengan model pembelajaran problem based learning dan media pembelajaran augmented reality dan artificial intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kali ini, kita akan berdoa bersama-sama ya. Silahkan Andrean memimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu absen dulu ya. Ya Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ibnu. Kemana Ibnu? Sakit. Baik. Kita doakan ya anak-anak, semoga Ibnu lekas sembuh. Bagaimana anak-anak, masih semangat mengikuti pelajaran hari ini? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, agar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira ya. Saya minta salah satu untuk maju ke depan memimpin. Silahkan, siapa yang mau bersedia? Silahkan Nisa. Pada teman-teman mohon duduk berdiri. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, inilah kita untuk selama-lamanya. Baik anak-anak, kita beri aplaus bersama-sama. Terima kasih Nisa, silahkan duduk kembali. Silahkan duduk kembali anak-anak. Ibu mau menginformasikan bahwa hari ini Ibu juga tidak sendiri. Jadi Ibu mengajak rekan Ibu, yakni Budian. Budian nanti akan sebagai observer Ibu. Silahkan duduk Budian. Nah anak-anak, adakah yang masih ingat materi apa ya yang kita pelajari minggu lalu? Hebat, kalian semua masih ingat materi tentang minggu lalu, yaitu kita mempelajari tentang zat makanan. Apa saja ya zat makanan yang diperlukan oleh tubuh itu? Ada karbohidrat, kemudian protein, kemudian pintar sekali. Nah, berkaitan dengan itu anak-anak, tentunya terdapat organ-organ yang ada dalam sistem pencernaan kita yang membantu agar penyerapan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh itu berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Ibu memiliki gambar. Kira-kira gambar apa yaitu? Perutnya mules, sakit perut, sakit mah. Nah, jawabannya tadi bermacam-macam. Ada yang menjawab sakit perut, ada yang menjawab mules, ada yang menjawab sakit mah. Nah,
Berkaitan dengan gambar ini, Ibu mau bertanya, adakah yang pernah sakit perut ya? Terus kira-kira kenapa kok bisa sakit perut? Ada yang mau bercerita? Silahkan Nisa. Saya kalau telat makan dan makan pedas itu biasanya sakit perut di bagian perut kiri, di bagian lambung. Baik, jadi Nisa pernah merasakan sakit perut. Nah, yang sakit perut adalah sebelah kiri. Organ yang sakit di sebelah kiri itu adalah lambung. Kenapa Nisa kok bisa sakit perut ketika dia tidak makan? Nah, karena lambung itu memproduksi asam lambung yang terus-menerus, dan ketika tidak ada makanan yang masuk maka akan terasa perih. Berkaitan dengan itu anak-anak, hari ini kita akan mempelajari gangguan yang menyerang pada sistem pencernaan kita. Kita juga akan mempelajari bagaimana cara mencegah gangguan tersebut supaya sistem pencernaan yang ada di tubuh kita menjadi lebih sehat. Selain itu anak-anak, kita juga akan mempelajari organ-organ yang ada pada sistem pencernaan makanan. Juga kita akan mempelajari proses-proses yang terjadi pada sistem pencernaan makanan, supaya kita mengetahui bahwa di dalam tubuh kita terdapat organ-organ pada sistem pencernaan makanan yang bekerja sebagaimana fungsinya. Coba bayangkan anak-anak, bagaimana kalau terdapat organ tersebut, apa yang akan terjadi? Maka penyerapan zat makanan yang ada di dalam tubuh kita juga akan tidak bekerja secara maksimal, sehingga pertumbuhan dan perkembangan yang ada di dalam tubuh kita juga tidak akan berkembang secara baik pula. Begitu ya anak-anak? Ya. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada 5. Yang pertama adalah melalui model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menganalisis organ dan kelenjar pada sistem pencernaan makanan serta fungsinya dengan benar. Kemudian pembelajaran yang kedua, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menganalisis proses pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Kemudian melalui proses pembelajaran problem based learning, kalian dapat menganalisis gangguan pada sistem pencernaan dengan benar. Tujuan yang keempat, yakni melalui model pembelajaran problem based learning, kalian dapat mengaitkan upaya memelihara kesehatan pencernaan dengan tepat. Kemudian tujuan yang terakhir adalah melalui model pembelajaran problem based learning, kalian dapat membuat diagram alur proses pencernaan makanan dengan tepat. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan penilaian pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran nanti Ibu akan menilai kalian. Yang Ibu nilai itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penilaian kognitif, yang kedua adalah penilaian afektif, yang ketiga adalah penilaian psikomotor, dan yang keempat adalah penilaian kemampuan berpikir kritis. Nah, penilaian kognitif itu Ibu ambil dari soal evaluasi yang akan Ibu berikan nanti. Kemudian penilaian afektif itu Ibu ambil dari sikap ketika kalian berdiskusi juga tanya jawab. Kemudian penilaian psikomotor itu Ibu ambil dari ketika kalian berdiskusi juga presentasi. Kemudian penilaian kemampuan berpikir kritis itu Ibu ambil dari soal evaluasi. Jadi soal evaluasinya nanti adalah soal IC berupa analisis. Jadi kalian nanti Ibu minta untuk menganalisis. Begitu ya anak-anak, sudah paham? Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu juga akan menginformasikan bahwa hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan media pembelajaran augmented reality dan artificial intelligence. Jadi nanti pada saat pembelajaran Ibu meminta kalian untuk mengamati video permasalahan, kemudian dari permasalahan tersebut kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah itu hasil diskusinya silakan kalian presentasikan ke depan. Kemudian di akhir proses pembelajaran Ibu juga akan memberikan soal evaluasi berupa IC kepada kalian. Bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Silakan kalian amati videonya. Hi, welcome to Hydro Company.
Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan bahayanya saat makan tidak punya. Sebelum kita mengerti bahayanya tidak punya makanan, kita harus pelajari manfaat mempunyai untuk pencernaan kita. Mempunyai makanan merupakan langkah pertama pencernaan proses. Proses mempunyai serta air liur dapat memecah dan menyampurkan makanan di mulut kita. Makanan bisa masuk ke kerongkongan saat ditelan, dan kerongkongan lantas mendorong makanan ke perut. Dibantu enzim, perut akan menyimpan makanan sebagai cadangan energi. Nah, salah satu rekomendasi buku menyebutkan bahwa makanan perlu dikunyah 32 kali sebelum ditelan. Baik anak-anak, berdasarkan video yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira pertanyaan apa ya yang muncul? Silahkan Zaki. Apa bahayanya ketika kita tidak mengunyah makanan 32 kali? Berarti akan menimbulkan bahaya atau penyakit ya? Baik, jadi menurut Zaki setelah melihat video tadi, maka akan pertanyaan yang muncul adalah apa ya bahayanya ketika kita tidak mengunyah makanan sebanyak 32 kali, berarti menimbulkan penyakit ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silahkan Farel. Terkait dengan bahayanya, tapi kita juga harus tahu ya organ buat pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Baik, benar sekali. Jadi selain itu kita juga harus mengetahui organ-organ apa saja yang bekerja pada sistem pencernaan kita. Nah anak-anak, berkaitan dengan itu silahkan nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Ya Bu. Baik, sekarang kita akan membentuk kelompok. Karena hari ini ada satu anak yang tidak masuk, maka kita akan membagi menjadi 3 kelompok dengan anggota 4 orang dan satu kelompok yang beranggotakan 3 orang ya. Kita mulai berhitung dari depan, silahkan. 1, 2, 3, 1, 2. Silahkan mulai sekarang kalian berkumpul dengan teman kelompok kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah berkumpul dengan teman kelompok kalian? Sudah. Kelompok 1 sebelah mana? Kelompok 1? Ini kelompok 2, kemudian itu kelompok 3. Baik. Ibu akan membagikan pada setiap kelompok berupa LKPD dan materi ajar. Jadi nanti di LKPD dan di materi ajar ini terdapat marker dan barcode ya. Marker itu nanti akan kalian scan menggunakan aplikasi AR yang sudah kalian install. Kemudian barcode akan kalian scan menggunakan aplikasi Google Lens. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, akan Ibu bagikan. Nah, sekarang Ibu mau memberikan contoh cara menggunakan aplikasi AR. Kemarin kalian sudah menginstal aplikasi AR kan? Coba kalian buka semuanya anak-anak. Jadi nanti kalau sudah kalian buka aplikasi AR kalian, maka akan menemukan menu seperti ini. Bisa dilihat? Silahkan kalian klik gambar buku. Ketika kalian akan melihat aplikasi AR dari organ pencernaan, silahkan kalian klik organ pencernaan. Nah, di situ terdapat berbagai macam organ kan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, juga usus besar. Misalnya, kalian akan melihat 3D dari mulut, maka silakan klik mulut. Nah, di situ terdapat informasi mengenai mulut. Kemudian silahkan kalian klik tombol kamera yang ada di pojok. Nah,
Itu nanti kameranya bisa kalian arahkan ke marker yang sudah Ibu sediakan pada materi ajar juga pada LKPD. Itu ya anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Baik. Sekarang anak-anak silahkan kalian mulai menyelidiki permasalahan tadi. Kemudian kalian bisa mengambil buku paket yang sudah Ibu sediakan. Juga kalian juga bisa menggali informasi melalui media internet. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Selamat mengerjakan. Mulai sekarang silahkan bekerja. Silahkan kalian baca petunjuk yang ada di LKPD dulu. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan kalian bertanya kepada Ibu ya. Kenapa? Iya, ini media AR. Jadi kalian bisa melihat objek secara 3D. Di situ terlihat kan ada makanan masuk, kemudian mulutnya mengunyah, kemudian nanti masuk ke dalam kerongkongan. Bagaimana? Apakah ada kesulitan kelompok 1? Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Baik, lanjutkan. Sudah mengerjakan nomor berapa? Baik. Nah, untuk nomor 5 ini di sini ada barcode juga ada marker ya. Marker itu nanti bisa kalian scan menggunakan aplikasi AR. Kemudian barcode bisa kalian gunakan untuk di-scan menggunakan Google Lens. Kemudian silahkan kalian analisis proses pencernaan apa yang terjadi pada tubuh kita. Gitu ya. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah ketemu apa bahayanya ketika kalian tidak mengunyah makanan? Kira-kira menurut kalian apa bahayanya tidak mengunyah makanan? Ya, tidak mengunyah makanan akan menyebabkan makanan masuk ke dalam saluran pencernaan makanan, selain itu juga akan memperberat kerja organ-organ yang ada pada sistem pencernaan makanan. Baik anak-anak, waktu kurang 10 menit, silahkan pekerjaannya agak dipercepat ya. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan ke depan. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Baik, silakan diletakkan semuanya terlebih dahulu. Silakan hadap depan semuanya. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk presentasi, kita akan melaksanakan ice breaking dulu ya, supaya kalian lebih fresh lagi dan supaya otot-otot kalian yang tegang hari ini bisa lebih lentur. Kita akan melakukan senam warkop. Ada yang pernah tahu senam warkop? Siapa yang pernah tahu senam warkop? Kartika. Kartikanya lainnya belum pernah tahu? Belum. Baik, hari ini kita akan senam warkop ya. Silahkan berdiri semuanya.
Bagaimana anak-anak? Sudah lebih fresh lagi kan? Baik, kita akan melanjutkan presentasi dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Silahkan kalian maju dulu kelompok 1. Kalian presentasikan hasil diskusi juga diagram alurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa LKPD dan diagram alur. Setelah mengetahui bahaya apa yang terjadi jika kita tidak punya makanan, tentunya tidak punya makanan juga akan menyebabkan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan makanan kita. Analisilah gangguan atau penyakit apa saja yang akan timbul jika kita mengganggunya. Penyakit yang timbul akibat tidak mempunyai makanan adalah kembung, diare, dispulit, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan diagram alur proses pencernaan makanan. Yang pertama ada mulut. Mulut ini adalah tempat kita memasukkan makanan dan halusan yang tinggi. Yang kedua melalui kerongkongan. Kerongkongan yaitu rongga yang menghubungkan mulut dan lambung. Tempat terjadinya gerakan peristatik. Yang ketiga melalui lambung. Lambung menjadi tempat terjadinya pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Yang keempat adalah usus halus. Tempat terjadinya penyempurnaan pencernaan makanan dan pencernaan sari-sari makanan. Yang kelima melalui usus besar. Usus besar yaitu tempat sisa-sisa makanan mengalami fase pembusukan terjadi kotoran atau feses. Dan yang terakhir ada anus. Yang presentasi dari kelompok kami mungkin ada pertanyaan. Baik, silakan jika ada yang mau menyampaikan pendapat atau mungkin bertanya, silakan Raffi. Biasanya kalau berbunyi itu kenapa ya? Ayo, siapa ya anak-anak yang pernah perutnya berbunyi kukuruyuk? Pernah bunyi keroncongan? Kira-kira gara-gara apa ya? Ada yang gara-gara apa? Lapar. Baik. Silahkan siapa yang mau menjawab? Kelompok 1? Ya. Jadi bunyi tersebut karena adanya proses pencernaan di dalam usus. Bagaimana Raffi? Ya Bu, saya sudah paham. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1 anak-anak. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 2. Silahkan kelompok 2 maju ke depan. Salam. Salam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa LKPD dan diagram alur. Karena video bermasalah di atas kapasitas penduduk punya makanan sebanyak 30 orang. Bagaimana bahayanya jika tidak punya makanan berikan argumen. Ketika kita makan bahaya yang makanan hal ini dilakukan agar makanan yang kita makan tidak semua menjadi lebih jika kita tidak punya makanan dengan baik maka akan menimbulkan beberapa bahaya. Antaranya akan menyebabkan serta makanan yang kita makan tidak bisa terserap sempurna oleh Berkaitan bermasalah di atas, tentunya terdapat organ-organ dan kelenjar yang bekerja dalam sistem pencernaan manusia. Analisislah organ dan kelenjar apa saja yang bekerja pada sistem pencernaan manusia. Organ yang bekerja pada sistem pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, halus, besar, anus. Sedangkan kelenjar yang berfungsi pada sistem pencernaan makanan adalah tujuan makan, maksudnya senang hati. Saya akan menjelaskan diagram alur proses pencernaan makanan manusia. Makanan masuk pertama kali ke mulut. Mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah lambung otot yang berada di sisi kiri perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Lambung mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Fungsi dari lambung adalah mengelola dan memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh. Di dalam lambung, makanan memiliki proses mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dimakan di lambung. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim. Enzim tersebut berupa enzim reaktif, renin, serta asam folik. Dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Adakah yang mungkin menyampaikan pendapat atau akan mungkin bertanya? Silakan angkat tangan. Ya. Apa perbedaan fungsi usus halus dengan usus halus? Silahkan kelompok 1 menanggapi. Jadi fungsi usus besar dan usus halus itu berbeda. Kalau usus besar fungsinya untuk membusukkan sisa makanan, sedangkan usus halus berfungsi mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Baik, benar sekali ya yang dikatakan oleh Raffi. Jadi fungsi dari usus halus dan usus besar itu berbeda.
Usus halus itu berfungsi menyerap sari-sari makanan, sedangkan usus besar itu berfungsi menyerap air dari sisa makanan. Juga terdapat bakteri yang ada di usus besar. Bakteri apa ya anak-anak kira-kira? Bakteri E. coli, pintar sekali. Kemudian fungsinya untuk apa bakteri E. coli? Hebat, fungsinya untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Jadi benar sekali anak-anak, di usus besar itu terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan makanan. Setelah itu nanti sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Begitu ya anak-anak, sudah paham? Baik, selanjutnya anak-anak apakah ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ya Vito. Tadi dijelaskan di kerongkongan terdapat gerak peristaltik. Apa bisa dijelaskan bagaimana gerak peristaltik? Bagaimana? Izin menjawab, gerak peristaltik adalah gerak yang mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke dalam lambung. Bagaimana Vito? Begitu ya? Atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Raffi. Nah, Raffi Andrian bertanya apakah gerak peristaltik yang ada di lambung sama tenggorokan itu sama? Ada yang mau menjawab? Silakan. Jadi gerak peristaltik tenggorokan sama di lambung itu sama, yakni gerakan meremas makanan yang kita makan bergerak sampai ke anus. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan kalian duduk. Baik anak-anak, silakan diperhatikan di depan. Jadi tadi kita sudah melihat video permasalahan ya mengenai bahaya tidak mengunyah sebanyak 32 kali. Kalian sudah mendiskusikan permasalahan yang Ibu berikan. Apa ya bahayanya tidak mengunyah sebanyak 32 kali? Yakni yang pertama adalah tersedak. Adakah yang pernah tersedak? Nah, saya rasa semuanya pasti pernah tersedak. Jadi ketika kalian tidak mengunyah dengan baik, menelan secara utuh misalnya makanan yang kalian makan, maka akan tersedak kalian ya. Selanjutnya adalah membuat lambung dan usus halus bekerja lebih keras. Jelas? Nah, tadi kalian sudah mempelajari tentang organ atau saluran yang ada pada sistem pencernaan makanan. Nah, dimulai dari mulut. Nah, di mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik, juga pencernaan secara kimiawi. Jadi pencernaan mekanik dibantu oleh siapa di mulut? Gigi. Jadi gigi membantu menghaluskan makanan yang kalian makan, sedangkan lidah membantu untuk menelan agar masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian pencernaan kimiawi di mulut dibantu oleh enzim apa tadi? Enzim petialin, benar sekali. Kemudian makanan setelah masuk di mulut akan masuk ke kerongkongan. Kemudian dilanjutkan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat pencernaan mekanik juga pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung. Pencernaan mekanik itu dibantu oleh otot-otot yang ada di lambung. Begitu ya. Kemudian setelah di lambung terjadi proses pencernaan, kemudian makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian sisa makanan yang sudah diserap sarinya akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar terjadi proses pembusukan. Siapa tadi yang melakukan proses pembusukan? Bakteri E. coli, pintar. Selanjutnya anak-anak, sisa makanan yang di dalam usus besar akan dikeluarkan melalui anus berbentuk apa? Feses. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu mau bertanya, kesimpulan apa yang bisa kalian tarik setelah mempelajari materi hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Silakan angkat tangan. Jadi setiap kita makan terdapat kelenjar dan organ yang bekerja sesuai fungsinya. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Baik, benar sekali Kartika. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silahkan angkat tangan. Silahkan Vito disampaikan. Jika kita tidak bisa menjaga kesehatan pencernaan makanan dengan baik, maka akan menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan makanan, contohnya diare, sembelit,
dan gastritis dan sebagainya. Benar sekali Vito. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai organ-organ yang bekerja pada proses pencernaan makanan. Kemudian kita juga mempelajari prosesnya, mempelajari gangguan apa saja yang ada pada sistem pencernaan. Juga kita mempelajari tentang bagaimana ya caranya supaya kita tetap sehat dalam sistem pencernaan kita. Begitu ya anak-anak? Nah, selanjutnya anak-anak, silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi. Silahkan kalian scan barcode yang ada di depan melalui Google Lens ya. Itu nanti barcode-nya akan langsung nge-link pada Google Form. Nah, di situ Ibu memberikan beberapa soal IC yang bisa kalian kerjakan. Sudah bisa nyekan semuanya anak-anak? Sudah. Baik. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu meminta kalian untuk mengumpulkan LKPD terlebih dahulu. Silahkan dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Baik. Baik anak-anak, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu sudah habis anak-anak. Bagaimana kalian? Apakah bisa mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan? Bisa. Hebat, saya rasa semuanya bisa ya. Semoga kalian semua tidak ada yang remedi. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyampaikan reward kepada kalian. Jadi Ibu akan memberikan reward kepada kelompok terbaik juga siswa yang paling aktif. Ini saya nilai dari hasil LKPD yang sudah Ibu koreksi, kemudian diskusi juga presentasi kalian. Nah, siapa ya kelompok terbaik yang akan Ibu pilih? Kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Jadi Ibu akan memberikan reward kepada kelompok 1. Selain itu Ibu juga akan memberikan nilai tambahan kepada para anggota kelompok 1. Selamat kelompok 1. Beri aplaus bersama-sama. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu masih punya satu hadiah. Jadi ini Ibu berikan kepada siswa yang paling aktif. Ini Ibu nilai ketika saat kalian menjawab diskusi dari teman kalian juga menyampaikan pendapat. Siapa ya siswa paling aktif? Saya. Baik, jadi siswa yang paling aktif adalah Zaki. Hadiahnya berupa snack dan bintang kepada Zaki. Selain itu Zaki juga mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Begitu. Kita beli plus bersama-sama. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan refleksi. Jadi Ibu akan memberikan jurnal refleksi seperti ini ya. Ini adalah segitiga refleksi. Kalian pernah mengerjakan kan semuanya? Nah, baik. Nanti segitiga refleksi ini silahkan kalian kerjakan. Kemudian Ibu juga memberikan angket. Pengerjaan refleksi ini tidak mengurangi nilai kalian ya. Jadi mengerti? Bisa. Ya, Ibu akan bagikan satu-satu.
Baik, silahkan diisi anak-anak. Baik anak-anak, waktu sudah habis. Saya meminta salah satu untuk menyampaikan ke depan. Ada yang mau bersedia? Silahkan angkat tangan. Silahkan Sasa. Saya mau membacakan hasil refleksi pembelajaran pada segitiga refleksi. Yang pertama, apa yang kamu dapatkan setelah pembelajaran hari ini mengenai organ dan proses pencernaan makanan? Yang saya dapatkan yaitu saya memahami organ yang bekerja pada sistem pencernaan manusia serta prosesnya, dan juga saya memahami gangguan yang ada pada pencernaan dan cara mencegahnya. Nah, apa yang kamu harapkan setelah pembelajaran hari ini? Yang saya harapkan yaitu saya akan menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit yang menyerang pencernaan manusia. Yang keempat, apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran hari ini? Saya sangat senang mengikuti pelajaran hari ini karena kamu menyenangkan menggunakan aplikasi yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Sasa. Silakan kalimat kembali. Nah, selanjutnya anak-anak ibu mau bertanya, kira-kira setelah kalian mempelajari materi hari ini mengenai sistem pencernaan makanan, penelitian apa ya yang akan kalian lakukan? Ada yang mau menyampaikan? Silahkan Zaki. Sistem pencernaan manusia dan mencari cara supaya saya dan teman-teman bisa mencegah penyakit. Hebat. Jadi Zaki akan melaksanakan penelitian bagaimana ya caranya mencegah penyakit-penyakit yang menyerang sistem pencernaan makanan sehingga kita bisa terhindar dari penyakit tersebut. Begitu ya Zaki? Nah, selanjutnya anak-anak, silahkan kalian pelajari materi yang ada sistem pencernaan makanan mulai dari minggu kemarin, set makanan, juga pelajaran hari ini, karena minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Begitu ya anak-anak? Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan Andrian dipimpin doa. Dari pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ibu tutup dulu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.